Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada saat ini, pada umur kita saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammadin dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, lama saya tidak menyapa channel kami, MYH Channel. Tidak terasa kita pada saat ini memasuki daripada bulan Ramadan, bulan Sa'ban. Sebagai umat Islam patut kita syukuri karena kita masih dipertemukan dengan bulan yang begitu istimewa ini. Kita sekarang memasuki daripada tahun Hijriah yang mana telah berlalu bulan Rajab, kemudian sekarang kita bulan Sa'ban 1444 Hijriah. Perlu kita ketahui sebagai orang yang thalabul ilmi, mencari ilmu, bahwa Sa'ban itu dalam bahasa Arab berasal dari kata si'ab, yang artinya jalan di atas gunung. Islam kemudian memanfaatkan bulan Sa'ban sebagai waktu untuk menemukan banyak jalan demi mencapai kebaikan. Jadi Islam memposisikan dan memanfaatkan daripada bulan Sa'ban ini untuk menemukan jalan kebaikan. Terutama di daerah kami ini, terutamanya di Musi Banyuasin, yang mayoritas masyarakatnya adalah Melayu yang tinggal di pinggiran-pinggiran Sungai Musi dan mempunyai peradaban yang lama, bahkan sebelum pra Sriwijaya. Dan biasanya kalau memasuki bulan bulan Sa'ban, biasanya banyak orang mengadakan roahan atau bulan roah yang dikatakan, mengajak tetangga-tetangganya untuk makan-makan. Ada yang membuat nasi kuning, ada yang mengajak makan bersama sekadarnya, kemudian membaca Yasin, mendoakan leluhur-leluhur mereka atau orang-orang tua mereka yang sudah meninggal, agar orang tua mereka ini selamat di alam kubur dan terutamanya di akhirat nanti. Dan ini bentuk daripada kasih cinta seorang anak kepada orang tuanya dan keturunan-keturunannya yang sudah sukses atau mempunyai sebagian rezeki, untuk mendoakan orang-orang tuanya yang sudah meninggal. Hal ini adalah hal yang lazim dan sangat-sangat baik. Karena mengapa? Mengumpulkan orang, silaturahmi, menjaga silaturahmi, berkumpul bersama dalam satu majelis untuk saling mendoakan, terutama majelis zikir, majelis yang menyebutkan asma-asma Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyar, dalam mukaddimahnya musannif mengatakan bahwa orang yang berkumpul kemudian duduk di majelis zikir itu, dan dia seperti duduk di taman daripada taman surga.
Dan oleh karena itu, orang yang duduk dan sering berzikir di taman-taman surga itu akan dijauhi daripada was-wasnya syaitan atau bisikannya iblis laknatullahi alaih. Dan dari situlah akan muncul rasa keimanan kalau kita sering berkumpul di majelis-majelis zikir. Semakin kuat ibadah kita, semakin baik akhlak kita, kemudian sifat-sifat tercelah akan dijauhkan dari dalam diri kita. Di dalam kitab Fadail Amal karangan Syekh Maulana Ilyas dijelaskan juga bahwa orang yang selalu sholat dalam arti menjalankan perintah Allah, itu di dalam kitab itu terutama bab sholat menjelaskan hadis yang sahih bahwa orang yang sholat itu akan menghapus daripada dosa-dosanya dia, dosa-dosa kecilnya maupun dosa-dosa besarnya, seperti air sungai yang membasuhi daripada tubuhnya yang kotor. Begitu singkatnya sebagian saya membaca kitab itu. Maka perlu disadari bahwa penting sekali kita untuk memperbanyak ibadah, terutama sholat di bulan Saban ini. Tidak hanya bulan Saban, bahkan dalam setiap hari kita, 5 waktu kita sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita dan membawa hadiah untuk umat Islam, yakni sholat 5 waktu. Dan oleh karena itu kita memanfaatkan bulan Saban ini bagaimana kita banyak melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik, jalan menuju kebaikan. Jalan menuju kebaikan itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya thariqah, yakni jalan untuk sampai kepada Allah. Di Indonesia ini ada namanya thariqah mutabarah, thariqah yang diakui, seperti thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, kemudian Idrisiyah dan macam-macam. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku semuanya yang melihat channel ini, yang menonton channel ini juga jangan hanya subscribe, tapi bagaimana kita saling mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan, berdakwah dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, mengajak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, bagaimana mereka mendapatkan hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan perbedaan, bagaimana kita selalu saling menghargai satu sama lain di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Saban terdapat berbagai keutamaan yang menyangkut peningkatan kualitas kehidupan umat Islam, baik sebagai individu maupun dalam lingkup kemasyarakatan. Karena letaknya yang mendekati bulan Ramadan, bulan Saban memiliki berbagai hal yang dapat memperkuat keimanan. Umat Islam dapat mulai mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan termulia dengan penuh sukacita dan pengharapan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mulai merasakan suasana kemuliaan Ramadan. Karena sudah dekat sekali bulan Ramadan untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, bulan Saban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Saban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Jadi amal-amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Sebagian ulama mengatakan karenanya aku menginginkannya pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pengakuan Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada ketika bulan Sa'ban.
Periwayatan ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sa'ban di antara bulan Rajab dan Ramadan. Oleh karena itu, pada bulan ini umat Islam dianjurkan memperbanyak berzikir dan meminta ampunan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mari memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zakaroh, asal kata bahasa Arabnya menyebut, sering-sering menyebut nama Allah, berzikir. Kalau orang itu sering berzikir, akan tampak di raut wajahnya kebaikan-kebaikan di dalam dirinya itu akan tampak, dan keburukan-keburukan itu hilang. Karena dengan berzikir itu membersihkan hati, penyakit iri, dengki, takabur, riya. Dan orang yang sering berzikir itu, Pak, insya Allah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat, karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan Sa'ban ini, marilah kita memperbanyak zikir. Kita mencari guru-guru yang sanad keilmuannya jelas, terutama guru-guru yang di pesantren, karena pesantren itu sudah terjamin kualitas keilmuan guru-gurunya, sanadnya, takzimnya mereka pada gurunya. Oleh karena itu, kalau di kampung-kampung cari orang-orang tua kita yang dulu-dulu belajar ke ulama-ulama besar, dan terutama mereka yang lama mengenyam pendidikan agama khususnya. Dan hal ini perlu disadari bahwa dengan berzikir itu akan menolak daripada bisikan-bisikan was-wasnya iblis laknatullahi alaih. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati akan baik, akan bersih, akan tenang, akan luas, tidak sempit. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah, dan kita mohon ampun bahwa segala ibadah yang kita lakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridho Allah untuk selamat dunia dan akhirat, bukan karena mengharap pujian orang lain. Apapun bentuk ibadah kita, dan senantiasa marilah kita meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan kehidupan sehari-hari kita.